Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini masuk lagi pembahasan kitab Matan al-Jurumiyah. Kita akan masuk di pembahasan bab al-af'al, babnya fi'il. Di sini akan dibahas fi'il itu ada berapa jenisnya untuk menyambut pembahasan penyakit yang masuk pada fi'il. Jadi sebenarnya di sini bukan pembahasan fi'il yang diinginkan, tapi mau membahas alat penasab dan penjazam. Tapi kan harus kita tahu dulu fi'il itu. Kita harus tahu dulu fi'il. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan babul af'al ini maksudnya tamhid, pendahuluan saja. Iya, untuk mengingatkan bahwa fi'il itu ada 3 misalnya. Ada madhi, mudhari, amr. Setelah itu langsung masuk ala penasab, ala penjazam. Kata beliau rahimahullah ta'ala babul af'al, bab fi'il. Lihat catatan di bawah 74. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan i'rab fi'il ketika kemasukan alat penasab dan penjazam. Tapi sebelumnya belum menyebutkan jenis-jenis fi'il sebagai pendahuluan dari pembahasan tersebut. Paham ini? Jelaskan? Sebenarnya bab ini pokoknya adalah alat penasab fi'il dan alat penjazam. Kan ini tahap terakhir. Tapi sebelum itu beliau akan menyebutkan dulu jenis-jenis fi'il supaya nanti antum tahu fi'il mana yang dijazam dan dinasab. Kata beliau, kita kembali ke atas. Al-af'alu salasatun. Al-af'alu salasatun. Fi'il itu ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Contoh, doroba untuk fi'il madhi, yadribu untuk fi'il mudhari, idrib untuk fi'il amr. Lihat, kita baca terjemahan. Fi'il terbagi 3. Catatan 75, yaitu ditinjau dari waktu dan kandungan maknanya. Jadi fi'il terbagi 3. Dilihat dari apa? Waktu dan kandungan maknanya. Ada 3. Pertama, fi'il madhi. Catatannya lumayan luas untuk fi'il madhi karena kita belum tahu fi'il madhi di sini. Ma'lum, majhul, belum ada kan? Belum ada kita tahu. Sementara itu nanti kita butuhkan di bab marfu'at. Makanya di bawah ini catatannya lengkap untuk itu. Lihat catatan 76. Fi'il madhi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Kan belum ada penjelasan fi'il madhi sebelumnya. Nah, fi'il madhi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Contoh, kataba telah menulis, qara'a telah membaca, jalasa telah duduk. Fi'il madhi ada 2 jenis. Ma'lum, diketahui pelakunya atau disebut aktif. Contoh, kataba, qara'a, jalasa. Ini namanya fi'il madhi apa? Ma'lum. Yang kedua ada namanya fi'il madhi majhul, yang tidak diketahui pelakunya atau pasif. Contoh, kutiba, kuri'a, julisa. Kaidah fi'il madhi majhul bagi kita yang sudah belajar shorof dan ini nahwu kedua, ini mudah. Paham kan? Tapi ingat, jangan bosan. Untuk awal belajar itu harus sering diulang sampai melengket dengan sendirinya tanpa dihafal. Dipahamkan? Kalau sering diulang kemudian lengket itu lebih bagus daripada dihafal baru lengket. Karena kalau dihafal bisa dilupa, tapi kalau lengket dengan sendirinya tidak bisa dilupa. Makanya jangan bosan kalau sering diulang. Itu supaya langsung tertanam dengan sendirinya karena sering didengar. Kaidah fi'il madhi majhul diharokati dhammah awalnya, yaitu huruf pertamanya, dan diharokati kasro sebelum terakhir. Seperti dalam contoh yang disebutkan. Paham kan? Itu pengetahuan dasar untuk madhi.
pengetahuan dasar untuk madi. Yang kedua, fiil mudhari. Fiil mudhari, lihat catatan 77. Fiil mudhari adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan terjadi saat waktu berbicara atau setelah berbicara. Jadi fiil mudhari itu sedang berbicara atau setelah berbicara, sedang atau akan. Iya. Contoh yaktubu, yakra'u, yajlisu. Lihat terjemahannya itu. Fiil mudhari ada dua jenis. Maklum diketahui pelakunya. Contoh yaktubu, yakra'u, yajlisu. Kedua majhul tidak diketahui pelakunya, pasif. Contoh yuktabu, yukra'u, yujlasu. Buka sebelah. Masih catatan untuk fiil mudhari karena agak panjang dia. Kaidah fiil mudhari majhul. Diharokati dhamma awalnya, huruf pertamanya, dan diharokati fathah huruf sebelum akhirnya. Sebagaimana dalam contoh tersebut tadi. Fiil mudhari itu terbagi tiga. Fiil mudhari ada tiga pembagian lagi. Tadi itu dilihat dia terbagi dua. Paham kan? Ya, ini terbagi tiga lagi. Fiil mudhari sahih akhir kan belum pernah didapat ini. Di sini. Dipahamkan? Di buku ini belum pernah didapat fiil mudhari J pembagiannya. Paham kan? Karena penulis hanya langsung apa? Langsung alamat i'rab. Dipahami ini? Langsung alamat i'rab. Makanya saya kasih di sini supaya lengkap. Karena fungsi dari catatan ini untuk menyempurnakan faedah dari penulis di atas. Fiil mudhari ada tiga pembagian. Pertama fiil mudhari sahih akhir, yaitu apa yang akhirnya bukan salah satu dari huruf illat, huruf sakit. Huruf illat adalah waw, alif, dan ya. Contoh fiil mudhari sahih akhir yaktubu, yakra'u, yajlisu. Yang kedua fiil mudhari mu'tal akhir, yaitu apa yang akhirnya adalah salah satu dari huruf illat yang tiga tadi. Contoh yad'u, yahdi, yardon. Yang ketiga ada namanya fiil mudhari af'alul khamsah. Adalah apa yang bersambung dengan alif itnain, waw jamaah, atau ya mu'annatatil muqatabah. Itu fiil mudhari af'alul khamsah. Kan ini buku kedua jadi sederhana. Tapi coba ini buku pertama, tentunya kita harus mulai nol lagi menjelaskannya. Contoh af'alul khamsah yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Lengkap dengan artinya ya, situ ya. Lengkap dengan artinya. Iya. Selesai untuk fiil mudhari. Fiil ketiga kita kembali ke atas, fiil amr. Fiil ketiga kita kembali ke atas, fiil amr. Ini juga butuh catatan karena kita belum dapatkan dari penulis Ibnu Ajurum tentang fiil amr. Paham kan? Belum ada kan fiil amr. Itu pun catatan waktu di awal kemarin itu mabninya. Mabninya fiil amr. Kita belum tahu fiil amr itu apa. Iya. Fiil amr, lihat catatannya. Fiil amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan datang, yang diminta tercapainya atau diminta terus tercapainya. Itu fiil amr. Kejadian akan datang, kalau antum ucapkan berarti antum inginkan itu terjadi atau terus terjadinya. Iya. Contohnya uktub, tulislah, ikra, bacalah, ijlis, duduklah. Faedah. Cara membuat fiil amr. Fiil amr dibuat dari fiil mudhari, ya kan? Ini harus ditahu sebagai dasar. Cara membuat fiil amr. Fiil amr dibuat dari fiil mudhari dengan cara sebagai berikut. Dihilangkan huruf mudhari'annya, yaitu huruf pertamanya. Kemudian ditambahkan alif apabila misalnya huruf pertamanya sukun setelah dihilangkan huruf mudhari'annya. Dan alifnya diharokati dengan kasrah jika huruf sebelum terakhir dari fiil tersebut berharokat kasroh atau fathah. Dan jika huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah, maka alifnya diharokati dengan dhammah. Bagi kita yang sudah belajar sorob, apalagi sudah sorob kedua, ini sederhana sekali. Tapi kan kadang kita ngajar orang nanti, dia belum belajar sorob sama sekali. Kita hanya punya waktu untuk membuka, mengajarkan nahwu. Ini kan dibutuhkan. Antum bisa pahami ini yang saya maksud. Kan tidak selamanya kita bisa membuka nahwu sorob berbarengan. Tidak selamanya. Ada orang punya waktu hanya satu saja. Ya artinya hanya nahwu saja kita pilih atau hanya sorob saja kita pilih. Dipahamkan? Maka apa yang kaidah sorob dibutuhkan di nahwu, tidak apa-apa kita kasih.
Tidak mengapa kita kasih. Seperti ini. Ya, kita kasih. Cara membuat fi'il amr. Adapun huruf terakhirnya, maka disukun jika akhir kata tersebut bukan waw, ya atau alif, yaitu bukan fi'il mudhari mutal akhir. Jika akhirnya waw, sebelah ke catatan ke halaman 27. Jika akhirnya adalah waw, ya atau alif, yaitu fi'il mudhari mutal akhir, maka bukan dengan sukun tapi dengan penghilangan huruf akhirnya. Dan jika af'alul khamsah, maka dengan penghilangan nun. Contoh praktek. Yaktubu, apa jadinya? Yaktubu, yadribu. Lihat itu. Kemudian ke sebelah yasrobu. Itu jadinya 3 kan? Itu semua sahih akhir itu. Makanya sukun. Coba mutal akhir. Yahdi, yardo. Itu kalau mutal akhir. Contoh di atas 1 yad'u mutal akhir. Contoh af'alul khamsah, yaktubani, yashrabuna, tadribina. Itu contoh praktek. Dipahami kan? Itu contoh prakteknya. Selesai. Contoh tadi di penulis sudah selesai. Sekarang tinggal pembahasan berikutnya. Fal madhi. Mulai sekarang hukumnya. Fal madhi. Lihat halaman 27 ya sudah. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Masya Allah. Hukum fi'il madhi. Wal amru majzumun abadan. Ucapan penulis ini kaidah ringkas sekali. Fi'il madhi hukumnya maftuhul akhiri abada, di fathah huruf terakhirnya selama-lamanya. Dipahami nih? Tentunya butuh catatan ucapan ini. Dan amar majzumun abadan, dijazm selama-lamanya. Ini juga butuh catatan. Kita lihat ke bawah. Sebentar, kita baca dulu terjemahannya. Maka fi'il madhi di fathah huruf terakhirnya selama-lamanya. Catatan 79 saudara, 79. Sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya pada jenis fi'il yang mabni. Sudah lewat? Di buku ini. Antum bisa buka kembali fi'il mabninya fi'il madhi. Iya kan? Iya kan? Sudah dibahas? Sudah. Kan ini beliau adalah bilang namanya fi'il madhi, mabni selama-lamanya. Dan beliau katakan mabni di atas apa? Fathah selama-lamanya. Dan kita sudah rinci di sana. Yaitu kecuali bersambung dengan waw. Kan ucapan penulis pendek sekali. Kecuali bersambung dengan waw maka mabni di atas dhammah. Kecuali bersambung dengan dhamir yang berharokat maka mabni di atas sukun. Selain itu, itulah yang dibilang oleh penulis. Fathah selama-lamanya. Jadi buka kembali mabninya. Kalau antum mau ingat kembali. Dipahamkan? Nanti kalau murojaahnya. Kemudian wal amru majzumun abada, dan fil amr dijazam selama-lamanya. Catatan 80. Yaitu tanda mabninya seperti tanda fi'il mudhari yang kemasukan alat penjazm. Nah, tanda mabninya fil amr seperti tanda mabni tandanya fi'il mudhari ketika kemasukan alat penjazm. Sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya dalam pembahasan juga fi'il yang mabni. Tadi kebetulan juga baru. Tadi fi'il mudhari, fi'il amr ya. Kalau sahih akhir, diapain tadi akhirnya? Hah? Sukun. Berarti mabni dari sukun. Tadi fi'il mudhari mutal akhir. Huruf terakhirnya diapain? Penghilangan huruf terakhir. Berarti mabni dari situ. Kalau af'alul khamsah, apa tadi fi'il amrnya? Dihilangkan apa akhirnya? Nun. Berarti mabni di atas penghilangan nun. Itu maksudnya. Jelas kan? Kebetulan baru kita ambil. Jelas ini pembahasan? Nah, ini fungsinya kita tahu sebelumnya. Selesai. Dan di sini bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan di sini adalah malah setelahnya. Sekarang ini. Ini yang dimaksud. Wal mudhari. Ini yang mau dibahas.
yang mu'rab ini, yang mu'rab, yang kemasukan penyakit. Yang kemasukan penyakit. Wal mudhari'u maka fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Kata penulis, dan fi'il mudhari adalah apa yang diawali oleh salah satu, ingat terjemahan kita baca, dan fi'il mudhari adalah apa yang diawali oleh salah satu dari 4 huruf tambahan. Nah, namanya fi'il mudhari itu adalah yang diawali oleh salah satu dari 4 huruf tambahan yang terkumpul dalam ucapanmu anaitu. Anaitu itu ciri fi'il mudhari. Itu ciri fi'il mudhari. Kita turun dulu di catatan kaki 81. Yaitu untuk membuat fi'il mudhari adalah dari fi'il madhi. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tambahkan pada awal fi'il madhi salah satu huruf mudhari'ah, yaitu huruf hamzah, nun, ya atau apa? Ta. Itu caranya. Contoh, doroba bisa diubah menjadi yadribu. Paham kan? Atau tadribu, atau adribu, atau nadribu. Paham ini? Itu langsung jadi fi'il mudhari. Langsung jadi fi'il mudhari. Iya. Dan kembali ke atas. Dan dirofa selama-lamanya. Pernyataan penulis. Dan dirofa selama-lamanya. Hingga masuk padanya alat penasab dan penjazm. Kita baca dulu catatan sebelum masuk setelahnya. Iya. 82. Jadi dirofa selama-lamanya ya, sehingga masuk padanya penasab dan penjazm. Catatan 82 akan disebutkan langsung oleh penulis setelah ini. Inilah maksud penulis ini. Panawasibu asyara. Ini dia. Ini maksudnya di sini. Bukan itu tadi hanya sekedar pendahuluan, mengingatkan kembali tentang fi'il. Paham kan? Bahwa fi'il itu ada 3. Ada madhi, mudhari, amr. Dipahami kan? Belum selesaikan dulu madhi dan amr. Oh, kalau namanya madhi mabni, mudhari mabni. Setelah itu belum sebutkan mudhari. Dan madhi mabni, amr mabni. Setelah itu langsung mudhari. Oh, mudhari itu marfu selama-lamanya. Sampai masuk penasab dan penjazm. Sekaranglah saatnya ada berapa alat penasab dan ada berapa alat penjazm. Kata penulis Pan-Nawasibu asyara. Alat penasab itu ada 10. Naik dia. Berapa naik dari buku pertama? Naik berapa dari buku pertama? 6. Karena di buku pertama kemarin berapa? 4. Sekarang menjadi 10. Wahya dia adalah an, lan, idan, kai, lamu, kai, lamul juhud, hatta, wal jawabu bil fa, wal waw, wa, au. Semuanya 10. Perhatikan dulu di papan ini, gampang, sederhana. Iya. Apa alat penasab pertama? An. Kedua? Lan. Ketiga? Idan. Keempat? Kai. Kelima? Lamu kai li. Keenam? Lamul juhud li. Ketujuh? Apa? Hatta. Kedelapan? Al-bu bil fa. Fa. Kesembilan? Waw. Wa. 10? Apa? Au. Inilah alat ya penasab fi'il mudhari. Yang mana dari alat penasab fi'il mudhari ini terbagi 2. Terbagi 2. Itu pembagian pertama dan pembagian kedua li. 2 li tadi. Iya, lamu kai dan lamul amr. Iya, li yang pertama ini lamu kai, lamu kai. Li yang kedua ini namanya lamu ya, lamu al-amr. Lamul amr. Jadi dari 10 itu terbagi 2.
Antum harus perhatikan dulu di papan supaya antum paham kenapa di buku pertama hanya 4. Hanya berapa? Hanya 4. Karena alat penasab yang 10 ini terbagi 2. Yaitu ada yang menasab dengan dirinya, artinya kalau ada dia, dialah penasab. Dan ada yang menasab dengan perantaraan orang lain. Ini harus dipahami baik-baik. Iya. Yang menasab dengan dirinya sendiri ini. 4 ini. Kalau ada 4 alat itu, terus fi'il mudhari dinasab, penasabnya itu dia. Penasabnya itu adalah dia itu. Dipahamkan? Dan ada yang menasab, tapi bukan dia yang menasab sebenarnya. Dia hanya menunjukkan bahwa ada alat penasab yang hilang. Yaitu ini, 6 sisanya. Makanya 6 ini kita tidak sebutkan di buku dasar. Karena sebenarnya bukan dia penasab. Dia hanya tanda kalau ada alat penasab yang hilang. Nah, itu harus antum pahami baik-baik. Dipahami kan? Jadi kalau ada ini masuk pada fi'il mudhari, langsung fi'il mudhari dinasab. Oleh siapa? Oleh alat itu. Paham kan? Contoh, yaktubu. Yaktubu. Iya. Masuk an, antum baca apa? An yaktuba. Siapa yang menasab? Masuk lan, apa jadinya? Siapa yang menasab? Lan. Masuk idan. Idan yaktuba. Siapa yang menasabnya? Idan. Kai, masukkan kai. Siapa yang menasabnya? Siapa yang menasabnya? Kai. Itu dia. Kalau ini jangan pernah, kalau ada sini misalnya kata ya, yashrobu, ya, yashrobu. Saya baca hatta yashroba, fa yashroba, wa yashroba, au yashroba, liyashroba, liyashroba. Kalau ada semua ini, 6 ini, dan fi'il mudhari setelahnya dinasab, jangan pernah bilang dinasab dengan hatta. Dinasab dengan fa, dinasab dengan wa, dinasab dengan au, ya, dinasab dengan li, dinasab dengan li. Jangan pernah, salah. Dipahamkan? Menurut pendapat yang kuat. Dipahamkan? Terus siapa penasabnya? Nah, kalau ada ini, maka fi'il mudhari itu dinasab dengan an. Kalau ada ini 6, maka fi'il mudhari dinasab oleh siapa? An. Makanya nanti itu hatta yashroba, fi'il mudhari mansub dengan an mutmarotan, an yang dihilangkan. Fa, waw, au, li itu semua seperti itu. Makanya berarti alat penasab ada berapa? Alat penasab ada berapa jadinya? 4, ya kan? Karena ini 6 bukan alat penasab, tapi dia adalah tanda adanya alat penasab yang hilang. Siapa yang hilang? An. Makanya an adalah ummul bab. An adalah pokok dari alat penasab. Karena dia menasab dalam keadaan dia ada lafadznya dan dalam keadaan dia sembunyi. Sampai di situ, antum paham? Sampai di situ, karena ada tambahan terakhir sekarang. Sampai di situ antum paham ini? Dipahami ini? Jadi nanti antum dapat alat penasab. Misalnya antum dapat kata liyakro'a. Liyakro'a. Paham kan? Maka yakro'a. Yakro'a. Mansub dengan apa ini takwa? Banyak takwa ya? Berapa orang takwa? 2. Mana satu? Takwa juga. Bukan takwa itu sembarang tuh ngomong. Iya. Takwa. Jadi yakro'a, li ini huruf jar. Masa li huruf jar masuk pada fi'il? Kan tidak mungkin. Itulah alasannya. Li itu bukan alat penasab. Ini huruf jar. Bukan huruf jar masuk pada fi'il, tidak masuk. Huruf jar tidak masuk pada fi'il. Jadi li ini cuma tanda ada alat penasab. Jadi siapa menasab yakro'a? An. Paham kan? Yang menasab yakro'a adalah siapa? An, yang disembunyikan. Sampai situ paham? Siapa yang belum?
Ulang. 7 muka. Kenapa 7 muka? 1 muka saja. Tidak boleh orang 2 muka, tidak boleh. Apalagi 7 muka. Hanya 1 muka, cuman kadang dia nampak, kadang tersembunyi. 1 muka aja tahu ah. Entah, kadang dia sembunyi, kadang dia nampak. Apa? Tunggu. Pas tidak ada batuk baru ngomong. Tidak. Mukanya dia aja itu tapi hilang. Masa banyak mukanya? 1 aja. Tapi dia hilang, bisa hilang. Ada lagi? Yang mana? Oh, astagfirullah. Kenapa lamul amar? Betul-betul Abdul Khalik. Masya Allah, jazakumullah khairan. Lamul juhud. Kenapa dibilang lamul amar? Ya, lamul juhud. Ya. Ini yang disebut dengan lamul juhud. Betul-betul. Salah saya tulis. Pakai nun. Dah? Sudah ini? Sebentar, ini terakhir ini. Itu kan terakhir itu. Yang jelas sekarang ini, saya mau antum paham dulu. Tahap sekarang. Saya mau antum paham bahwa inilah alat penasab. 10. Tapi 10 penasab ini sebenarnya kembali ke mana? Ke 4. Nah, karena 6 terakhir ini adalah bukan dia penasab. Tapi yang menasab adalah siapa? An. Sekarang kalau antum sudah paham ini, baru anda lanjut dengan tahap berikutnya. Kalau ada yang samar. Sampai di sini paham gak ini? Paham gak ini? Siapa yang belum paham? Enggak. An saja. Jadi an. Jadi yang bisa sembunyi dan nampak itu hanya an. Enggak ada lain. Pokoknya kalau ada hatta, wa, fa, waw ini, wa, au, li ini, maka yang disembunyikan an. Dah? Enggak ada lam disembunyikan, idzan enggak bisa sembunyi, kain enggak bisa sembunyi. Yang sembunyi hanya an. Dah? Ada lagi? Tadi sudah sebenarnya. Ini Pak. Yashrobu hatta yashroba fa yashroba wa yashroba au yashroba li yashroba. Li? Iya kan tadi bilang li yashroba kan satu contoh itu untuk semuanya. Kan ini di teori. Kiaskanlah semua itu. Ada kita tanya tadi, mau tanya? Kita yang balik. Angkat tangan kita. Oh, garuk. Baik. Kapas, langsung begini. Saya tanya langsung. Iya. Alhamdulillah. Ada lagi? Sudah. Aman ini? Aman? Hah? Yakin? Sabar. Dah. Ini paham gak dulu ini? Saya mau kasih tahu ini tahap terakhirnya. Paham gak? Sudah paham ini? Paham dulu ini? Selesai. Sekarang tahap berikutnya. An disembunyikan itu kadang wajib sembunyi. Tidak boleh nampak sama sekali dalam kalimat. Kadang boleh sembunyi, boleh nampak. Paham sekarang yang saya mau kasih tahu? Jadi an ini kan an. Setelah 6 ini sembunyi. Cuma sembunyi itu terbagi 2. Ada sembunyinya secara wajib, ada sembunyinya secara boleh. Dipahamkan? Sederhananya dari 6 ini hanya lamukai sembunyinya secara boleh.
Jadi kalau ada lamukai, maka dia annya itu disembunyikan secara jawazan. Kalau ada lamukai, kalau ada 6, 5 ini sisanya, maka sembunyinya an adalah wujuban. Ini namanya pembahasan terakhir ini sudah. Pembahasan terakhir. Jadi intinya ini, setelah 6 ini, fi'il mudhari dinasab dengan an yang disembunyikan. Paham kan? Dengan an yang disembunyikan. Sembunyinya an terbagi 2. Ada boleh sembunyi, boleh nampak. Kadang nampak, kadang sembunyi. Dan ada yang wajib sembunyi, tidak akan pernah nampak. Kapan boleh nampak? Satu-satunya adalah di li lamukai. Paham kan? Jadi kalau ada nanti lamukai, li yang bermakna lamukai, maka boleh nampak, boleh sembunyi. Selain itu wajib sembunyi. Paham dulu sampai situ dulu? Satu-satu ini kita uraikan. Paham dulu ini? Jadi semua wajib sembunyi kecuali siapa? Lamukai. Di lamukai itu sembunyinya boleh. Dipaham sampai situ? Kemudian karena terkait li ini ada 2, ada lamukai dan ada lamukai, ada lamul juhud. Maka lamul juhud punya ciri. Dia kalau dia itu lamul juhud, maka pasti ada diawali oleh makana atau lam yakun. Lam yakun atau makana. Kalau sebelum kalimat itu, sebelum li yashroba, misalnya ada kata makana li yashroba. Makana li yashroba. Li apa ini? Lamukai atau lamul juhud? Lamukai atau lamul juhud? Lamul juhud. Atau saya bilang lam yakun. Dah? Lam yakun liyaktuba. Ya, lam yakun liyaktuba. Lam apa ini? Lam apa ini? Lamul juhud. Dari mana kita tahu? Di awal oleh makan atau lam yakun. Artinya kalau tidak ada sebelumnya makan atau lam yakun, maka lamu apa? Lamu apa? Lamu kai. Apa fungsinya saya tahu? Untuk menentukan di sini mansub dengan an sembunyi wajib atau sembunyi boleh. Paham ini? Kalau saya bilang liyakro'a tanpa ada makana, tanpa ada lam yakun. Lamu apa itu? Lamu apa itu? Lamu kai. An disembunyikan secara boleh kan begitu jadinya. Kalau lamul juhud an lamul juhud an disembunyikan dengan apa? Wujuban. Itu dia sekarang. Antum paham? Sudah ini? Sudah situ? Tadi ada pertanyaan terakhir. Ini wa. Kan ada juga waw a atau gimana cara membedakannya? Dia itu kalau dia ala penasab, fa dan waw. Jangan hanya waw. Jangan hanya waw. Fa juga huruf a atau. Kan begitu? Demikian pula nanti au. Fa dan waw akan menjadi ala penasab fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan nanti kalau diawali oleh tolab. Kata-kata yang bermakna perintah. Dah? Sebelumnya. Misalnya ijlis. Saya bilang gini, ijlis. Ini tolab dah? Ijlis fil amr. Kata kerja perintah. Ijlis liyakro'ah. Saya ganti linya dengan fa. Ijlis fayakro'ah. Nah, duduklah. Maka dengan sebab itu dia akan membaca. Bila bilang situ kan fa sababiyah. Fa yang menunjukkan makna apa? Sebab. Bukan fa yang bermakna maka. Dari terjemahannya sebenarnya nanti bisa. Paham kan? Fa yang bermakna sebab dan waw ma'iyah. Waw yang bermakna bersama. Berarti nanti kan ada maf'ul ma'ah. Tapi maf'ul ma'ah kan isim. Kalau ini maf'ul ini adalah fi'in. Jadi fa yang bermakna sebab, waw yang bermakna bersama. Nanti ada syaratnya, dia harus diawali oleh tolab. Kata sebelumnya tolab. Tolab itu ada namanya fil amr.
fi'il nahi. Dipahamkan? Ada catatan di buku walaupun belum lengkap. Nanti insya Allah kalau dicetak berikutnya lagi itu sudah dilengkapi tolapnya insya Allah. Nanti kita akan tambahkan lagi lebih luas sedikit di sini. Iya, lihat. Ijlis fayakro'a. Ini ciri-cirinya ini. Kalau dia bukan atof. Kalau dia bukan apa? Bukan atof. Pasti diawali oleh kata-kata yang bermana tolap. Tolap itu adalah seperti fi'il amr. Dah, fi'il nahi. Itu nanti. Itu butuh pengembangan lebih jauh lagi. Ini fayakro'a. Pastikan fa bukan huruf atof. Pastikan fa bukan huruf atof. Tapi nanti sebenarnya kalau kita belajar lebih tinggi lagi, kita bisa tentukan dengan artinya. Nanti. Kalau artinya maka, ya itu atof. Waw kalau artinya dan, atof. Tapi kalau artinya sebab atau bersama, bukan atof. Tapi itu kan kalau kita sudah paham arti. Ya, sekarang nanti itu ada ciri-cirinya. Dia itu diawali oleh tolap nanti. Diawali oleh kata-kata yang bermakna permintaan. Yang bermakna perintah atau permintaan. Nanti akan dipertajam itu. Adapun au memang bukan huruf atof. Au di sini yang bermakna ila, hingga atau bermakna illa, kecuali. Bermakna kecuali. Nanti au itu kan bermakna atau kan. Kalau dia bermakna atau berarti dia huruf apa? Huruf atof. Nanti dia menasab dengan an yang disembunyikan. Kalau dia bermakna ila, hingga, atau bermakna apa? Illa, kecuali. Ini nanti butuh juga konteks kalimat. Yang jelas, antum tidak perlu pusingi ini di awal oleh tolap. Dia bermakna ila atau illa. Kita sebagai pemula dasar, hanya cukup. Ini kebetulan saya terangkan ini karena ini buku kedua. Sebenarnya kita sebagai pemula cukup tahu bahwa kalau ada fi'il mudhari dinasab setelah ini, maka dinasab dengan an yang disembunyikan. Yang paling dasar adalah antum tahu sembunyinya itu ada jawazan, ada wujuban. Itu saja. Dipahami kan? Jelas ini dipahami? Tapi karena ini buku kedua, tidak apa-apa kita kembangkan sedikit. Jelas ini? Seperti nanti misalnya anggaplah kita patenkan, misalnya ini catatan matan jurmiyah buku kedua. Pasti saya sudah tambah catatannya untuk cetakan berikutnya. Karena kita harus lebih luas lagi sedikit. Dipahamkan? Kan baru tahun ini kita jadikan ini buku kedua. Baru tahun ini. Jadi kalau nanti kita anggap bahwa itu sepertinya sudah bagus. Ya sudah, pasti nanti saya akan ubah ini buku dan saya ubahnya maksudnya tambah catatan. Dilebih luaskan lagi sedikit. Antum bisa pahami ini yang saya maksud? Karena kita butuh tahu ini. Apa saja itu tolap. Kita butuh tahu itu. Nah, jelas ini kan? Nanti. Selesai. Anu pahamin atau belum? Sampai di situ? Siapa yang belum paham? Silakan, Mubar. Saya tidak dengar. Hatta. Iya kan? Huruf atof juga. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari dinasab setelahnya. Jadi gini, kalau huruf atof kan setelahnya ikut sebelumnya. Kalau atof kan setelahnya ikut kepada sebelumnya. Ini harus nasab dan harus fi'il mudhari. Itu je masalahnya. Dipahamkan? Kalau yang atof kan bisa isim. Bisa apa? Isim. Ada lagi? Begitu maksudnya. Boleh antum liyaqro'a. Boleh juga li'an yaqro'a. Tidak apa-apa. Itu namanya boleh. Sudah? Ini terkait kenapa ini nanti kita dapat alasannya di buku 2 atau sekarang? Apanya maksudnya? Sudah kita terangkan.
Biar di buku ketiga itu tidak ada, biar di buku kelima. Ini keterangan cuma itu, iman. Bahwa an itu bisa sembunyi. Bisa nampak beramal. Nah, dia sembunyi setelah 6. Sembunyi itu ada 2. Bisa wajib sembunyi, bisa boleh sembunyi. Itu iman. Biar buku 10 tidak dapat itu pertanyaanmu itu. Jadi yang kamu tanyakan itu, biar di buku ke-10 tidak ada. Tinggi sekali dia menghayal. Seperti biasa. Dia menghayal sesuatu yang tidak ada. Cukup itu pembahasannya itu. Begitu aja pembahasannya. Biar di buku paling tinggi. Nanti buku kalau lebih tinggi lagi, cuman ditambah alat penasab lagi. Sebab ini kan 10, nanti ada tambahannya lagi. Sedikit lagi tambahannya. Nah, jadi nanti itu ada juga alat penasab tambahan di buku ketiga. Ada paham kan? Ini kan buku kedua 10. Nanti ada lagi sedikit tambahan. Sama nanti alat penjazam juga. Pokoknya ditambah. Sampai di buku ketiga ditambah lagi. Adapun pembahasannya, begitulah tadi. Bahwa alat penasab itu sebenarnya ada 4 saja. An, lan, idzan, kai. Adapun yang lain menasab itu dengan perantaran an yang disembunyikan. Itu saja. Sembunyinya an ada 2. Ada wujuban, ada jawazan. Wujuban artinya wajib sembunyi. Jawazan artinya apa? Boleh sembunyi, boleh nampak. Kalau nampak langsung bilang mansub dengan an. Kalau sembunyi berarti mansub dengan an mudmarotan. Mansub dengan an yang disembunyikan. Begitu saja. Sudah ini? Besok baru kita baca itu. Sesuai dengan contohnya juga. Dah, besok insya Allah. Besok, bukan besok. Hari Kamis ini ya. Senin baru kita baca. Satu persatu alat penasab yang 10 itu. Dan disertai tentunya dengan contoh di catatan. Karena penulis tidak bawakan contoh. Sekaligus kalau ada syaratnya kita bawakan syarat. Insya Allah. Annya saudara, kita berbicara siapa? Yang kita bicarakan sembunyi tadi siapa? An. Masa li? Kan li ada. Li ada, hat ada, kai ada, kan begitu ya kan? Hat ada kan? Apa? Itu tidak masalah. Kalau amar sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Fil amar kan memang majzum selama-lamanya. Ada masalah dengan amar majzum selama-lamanya? Maksudnya tanda mabninya amar itu seperti fi'il mudhari yang dijazm selama-lamanya. Iya tak? Saya sudah jelaskan kan. Yang mati ini yang masalah. Karena belum bilang maftuh abadan. Di fathah selama-lamanya. Berarti kalau bersambung dengan wawu, dhamma, tandanya kan, berarti fathah muqaddaro. Kalau disukun, berarti fathah muqaddaro. Menurut penulis. Fathah muqaddaro. Menurut penulis. Dah? Cuman itu kan butuh ditahu nanti apa penghalangnya. Di buku lebih tinggi. Penghalangnya adalah harokatul munasabah supaya sesuai dengan dhamma. Dah? Harus. Kalau tidak ada lamukai. Syaratnya harus ada makana dan lam yakun kan begitu. Kalau tidak ada, ya lamukai. Kan 2 itu, 2 lam, 2 li.
Hah? Siapa itu? Saya takut-takut kalau dia bertanya itu takut saya. Hah? Iya. Nah harus diawali. Iya biar. Pokoknya harus diawali, didahului oleh makan atau lam yakun. Nanti tidak harus makanallahu liyu'adzibahum. Makanallahu liyu'adzibahum. Ada Allah lagi sebelumnya. Nah, yang penting diawali didahului oleh makan atau lam yakun. Maka itu lamul juhud. Sudah aman ini? Nanti kita lihat lagi. Kan belum kita baca ini. Nanti kita baca lagi hari Senin insyaallah. Iya. Baru kita lihat lagi. Jangan lupa murojaah. Alhamdulillah. Jadi yang di murojaah itu biar itu sudah dapat. Iya kan? Sudah tahu itu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta